Selamat pagi kami ucapkan kepada Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan membahas salah satu bagian dari bab 9, yakni mengenai privasi. Topik yang akan dibahas di privasi ini terbagi ke dalam 3. Yang pertama adalah pengendalian privasi, kedua adalah permasalahan privasi, ketiga adalah regulasi privasi dan prinsip-prinsip privasi yang diterima secara umum atau Generally Accepted Privacy Principles atau GAPP. Privasi erat kaitannya dengan prinsip kerahasiaan. Perbedaan utamanya adalah lebih berfokus pada perlindungan informasi pribadi mengenai pelanggan, pegawai, pemasok, atau rekan bisnis daripada data keorganisasian. Akibatnya, seperti yang ditunjukkan oleh figur 91, pengendalian yang perlu diimplementasikan untuk melindungi privasi sama dengan pengendalian yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan. Identifikasi informasi yang perlu dilindungi, enkripsi, pengendalian akses, dan pelatihan. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengendalian privasi. Seperti kasus informasi rahasia, langkah pertama ialah untuk melindungi privasi informasi pribadi yang dikumpulkan dari pelanggan, pegawai, pemasok, dan rekan bisnis, yaitu mengidentifikasi jenis informasi yang dimiliki organisasi dan orang yang memiliki akses terhadapnya. Kemudian, penting pula untuk menerapkan pengendalian guna melindungi informasi tersebut karena insiden-insiden yang melibatkan pengungkapan tak terotorisasi atas informasi pribadi yang disengaja atau tidak dapat memakan biaya. Data masking adalah sebuah program yang melindungi privasi dengan mengganti informasi pribadi dengan nilai-nilai palsu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang permasalahan privasi. Ada 2 permasalahan utama terkait privasi, yaitu spam dan juga pencurian identitas. Yang pertama itu spam. Spam email yang tidak diinginkan yang mengandung periklanan maupun konten serangan. Spam merupakan permasalahan yang terkait privasi karena penerima sering sekali menjadi target tujuan atas akses tak terotorisasi terhadap daftar dan database email yang berisi informasi pribadi. Yang kedua itu ada pencurian identitas. Penggunaan tidak sah atas informasi pribadi seseorang demi keuntungan pelaku. Contohnya itu perolehan perawatan dan juga layanan medis yang curang. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko menjadi korban segala jenis pencurian identitas. Yang pertama itu merobek seluruh dokumen yang mengandung informasi pribadi, terutama penawaran kartu kredit yang tidak diminta sebelum membuangnya. Perobek crosscut jauh lebih efektif dibanding perobek strip cut. Yang kedua itu jangan membawa kartu keamanan sosial. Yang ketiga itu mengawasi laporan kartu kredit secara teratur. Yang keempat itu jangan membawa banyak cek kosong. Dan yang terakhir, segera hapus segala kartu kredit yang hilang ataupun dicuri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga kita akan membahas mengenai regulasi privasi dan prinsip-prinsip yang diterima secara umum atau Generally Accepted Privacy Principle atau GAPP. Permasalahan mengenai spam, pencurian identitas, dan perlindungan privasi individu telah menghasilkan berbagai regulasi pemerintah. Selain itu, terkait hukum pengungkapan negara bagian, sejumlah regulasi federal, termasuk Health Insurance Portability and Accountability Act atau HIPAA, Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act atau HITACT, and Financial Service Modernization Act atau biasa kita sebut dengan Gramm-Leach-Bliley Act, menunjukkan nama-nama dari 3 sponsor dan kongres. Regulasi-regulasi tersebut memaksa persyaratan spesifik pada organisasi untuk melindungi privasi informasi pribadi para pelanggannya. Kerangka tersebut mengidentifikasikan dan mendefinisikan pelaksanaan 10 praktik terbaik yang diakui secara internasional untuk melindungi privasi informasi pribadi para pelanggan. Apa saja itu? Yang pertama adalah manajemen. Organisasi perlu membuat satu set prosedur dan kebijakan untuk melindungi privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan dari pelanggan. Begitu pula dengan informasi tentang pelanggan mereka yang diperoleh dari pihak ketiga seperti biro kredit misalnya. Yang kedua adalah pemberitahuan. Organisasi harus memberikan pemberitahuan tentang kebijakan dan praktik privasinya pada saat atau sebelum organisasi tersebut mengumpulkan informasi pribadi dari para pelanggan atau segera sesudahnya. Yang ketiga itu adalah pilihan
dan persetujuan. Organisasi harus menjelaskan pilihan-pilihan yang disediakan kepada para individu serta mendapatkan persetujuannya sebelum mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi mereka. Kemudian yang keempat ada pengumpulan. Organisasi hanya boleh mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan privasinya. Yang kelima ada penggunaan dan retensi. Organisasi harus menggunakan informasi pribadi para pelanggan hanya dengan cara yang dideskripsikan pada kebijakan privasi yang dinyatakan dan menyimpan informasi tersebut hanya selama informasi tersebut diperlukan untuk memenuhi tujuan bisnis yang sah. Yang keenam itu akses. Organisasi harus memberikan individu dengan kemampuan mengakses, meninjau, memperbaiki, dan menghapus informasi pribadi yang tersimpan mengenai mereka. Yang ketujuh, pengungkapan pada pihak ketiga. Organisasi harus mengungkapkan informasi pribadi pelanggannya hanya untuk situasi dan cara yang sesuai dengan kebijakan privasi organisasi. Yang kedelapan ada keamanan. Organisasi harus mengambil langkah-langkah rasional untuk melindungi informasi pribadi para pelanggannya dari kehilangan atau pengungkapan yang tak terotorisasi. Yang kesembilan ada kualitas. Organisasi harus menjaga integritas informasi pribadi pelanggannya dan menggunakan prosedur yang memastikan informasi tersebut akurat secara wajar. Yang terakhir adalah pengawasan dan penegakan. Organisasi harus menugaskan satu pegawai atau lebih guna mempertanggungjawabkan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan privasi yang dinyatakan. Secara garis besar, GAPP menunjukkan bahwa melindungi privasi informal pribadi pelanggan mensyaratkan penerapan satu kombinasi kebijakan, prosedur, dan teknologi terlebih dahulu. Baru setelahnya melatih setiap orang di dalam organisasi untuk bertindak sesuai dengan rencana-rencana tersebut dan kemudian mengawasi kepatuhannya.